Kasus pemerasan pengurusan sertifikat ketiga yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel memasuki babak baru. Pada Selasa kemarin KPK menggeledah rumah dinas Noel dan menyita 1 unit mobil mewah serta 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. KPK menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Selain 1 unit mobil Alphard, KPK juga menyita 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah Noel. Penyidik masih mendalami apakah ponsel tersebut sengaja disembunyikan. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4 dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik pemerasan dalam program sertifikasi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Barang buktinya, 15 motor dan 7 mobil mewah. Dari 11 orang tersangka, salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer. KPK menyebut Noel menerima uang 3 miliar rupiah pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik jadi Wakil Menteri. KPK bilang Noel mengetahui, membiarkan, bahkan meminta jatah uang hasil pemerasan itu. Jumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Dari peran IEG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IEG. Usai diumumkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer membantah melakukan pemerasan. Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepadanya. Dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan semoga saya mendapatkan. Namun setelah pengumuman KPK, Presiden Prabowo memutuskan memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, kaum buruh sudah lama mengeluhkan sulitnya mengurus sertifikasi K3. Karena itu, dia mendesak KPK juga meminta keterangan Menaker Yassin Ali dan mantan Menaker Ida Fauziah, apalagi praktik pemerasan disebut KPK sudah terjadi sejak 2019. Nah, Menaker sekarang, kasus K3, kan buktinya sampai dengan Noel yang Desember 2024 3 miliar itu, Menaker sudah ada sampai sekarang. Bahkan beliau menyatakan 1.000 perusahaan jasa K3 tanda tangan fakta integritas. Gimana orang 1.000 tanda tangan tanpa dilakukan verifikasi ulang? Kasus TKA. Kan diperiksa Menaker sebelumnya. Ya, dari antara kurun 2019 sampai 2024 ya sampai 2025. Kalau mau tuntas.
Noel dan 10 tersangka lain sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 10 September di rutan KPK. Kasus Noel kembali menjadi peringatan agar pejabat tak bermain-main dengan hak rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang masih akan segera kembali dari